inovasi pembangunan di Pasar Impres dapat berjalan dengan kepastian hukum yang adil dan beradab. Sehubungan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Saudara Hamdani CS, yakni sebuah kesepemahaman yang sifatnya pendangkalan atau dapat disebut sebagai dugaan pencemaran nama baik terhadap pemerintah dan kepala daerah Kota Lok Sumawe oleh Saudara Hamdani yang menyatakan bahwa wali kota dan dinas Pemdakop dalam hal ini menjual belikan lapak atau kios dengan harga yang fantastis. Itu adalah pencemaran nama baik. Hal ini bermula diceritakan pada tahun 2009 yang lalu. Berdirilah sebuah bangunan ilegal yang tanpa izin dari pemerintah. Sampai dengan tahun 2019, bangunan tersebut meraup dan menikmati hasil sewa menyewa lapak yang sifatnya tidaklah untuk PAD Kota Lok Sumawe. Bahkan distribusi atau restribusi pasar tidak pernah dibayar, karena menurut Kepala PT Pasar Jol dalam hal ini menjelaskan bahwa bangunan yang ilegal tidak pantas untuk dikutip atau tidak mungkin di-store dengan bahasa kepada dinas. Demikian laporan 5 Maret 2021. Ya, Hamdani alias Mukim Ham maling teriak maling seolah dirinya tidak merasa berdosa. Mengapa demikian? Karena Saudara Hamdani alias Mukim Ham adalah salah seorang yang tidak pantas untuk menjerit dengan bahasa kata jual beli lapak di dalam adalah oknum Disperindak atau pihak wali kota. Itu merupakan pencemaran nama baik. Sesuai dengan dokumentasi yang kami terima, bahwa terlihat Saudara Hamdani alias Mukim Ham dalam penyampaian pidatonya banyak hal yang mengujar kebencian serta mencemarkan nama baik, serta mengajak orang beramai-ramai untuk melakukan sebuah aksi. Saudara Hamdani saat melakukan perkumpulan massa yang dilarang oleh pemerintah pasca masa pandemi COVID-19 ini, di lapangan kami melihat banyak peserta tidak menggunakan masker alias tidak mentaati protokol kesehatan. Dalam rapat yang digelar di Menasah Pasar Impres 1 Maret 2021, tidak demikian saja, Saudara Hamdani CS juga selama 2009 hingga 2016 adalah seorang petugas yang bertanggung jawab untuk pengelolaan retribusi. Ironisnya, Saudara Hamdani CS terhutang retribusi yang belum disetor sebanyak 195 juta. Bahkan dalam hal ini ada pun seorang yang memberi keterangan, menantu Haji Tuku Rizky Kuku, yang menyebut bahwa keterangan tersebut pernah melakukan penyetoran, dan penyetoran itu jelas sekali bukanlah kepada pihak Disperindak. Sementara itu, Saudara Hamdani alias Mukim Ham telah mengajak massa untuk melakukan aksi beramai-ramai berkumpul. Beliau juga menyebutkan bahasa yang menyudutkan atau mencemarkan nama baik kepala daerah dan pejabat daerah. Saudara Hamdani diminta untuk dapat membuktikan apa yang dikatakan bahwa pihak Kadis bersama kepala daerah menjual belikan
kios lapak. Warga Pasar Inggris. Demikian berikut komentar dari Hamdani. Dengan wali kota mungkin kantor DPR untuk mendapatkan keadilan. Menyangkut dengan keberadaan lapak penjualan, itulah dibangun oleh Depindakop. Ternyata pada ini tidak diberikan kepada orang lain yang pemiliknya. Depindakop malah memperjualbelikan kepada orang-orang yang bukan pemilik yang lama. Sementara pemilik yang lama yang tokonya sudah dirusak kemudian dibangun kembali, hari ini tidak ada tempat untuk berjualan. Sementara itu, Kukuh, salah seorang pedagang yang sebelumnya berjualan di tempat tersebut, mengakui sudah 5 tahun mengais rezeki dengan berjualan di tempat itu, dan ia rutin membayar 1,6 juta per tahun. Menurutnya, setelah dibongkar dan dibangun kembali, ternyata bangunan tersebut telah diperjualbelikan di Perindako Klub Semawe kepada orang lain, sehingga mereka kehilangan tempat usaha. Tadi tiba-tiba Pak Jul itu mengatakan bahwa lapak saya itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya mengatakan kenapa harus tidak ada, sementara saya berdagang di situ. Setelah itu Pak Jul mengatakan tanyakan dengan kepala dinas. Saya tanya lagi dengan Pak Jul. Sebenarnya Pak Jul kriteria yang bagaimana yang bisa mendapatkan lapak? Apa patah kaki, mata buta atau apa? Begitu. Kalau memang kriteria, kenapa orang lain kan bisa berjualan, kenapa kami nggak bisa? Kan begitu. Itu kan dulu memang belum ada lapak di situ. Jadi orang tua saya bilang itu punya suhada begitu. Jadi ambil barang lah di kedai gitu, di toko Pak, untuk membangun itu. Jadi ada saya mengatakan dengan Pak Ramli, kata Pak Ramli bahwa kami tidak mau tahu, ya, kata mereka. Yang menyebut bahwa dia adalah salah satu menantu dari pemilik toko Rizky, yang disebut-sebut adalah ikut memiliki andil membangun dalam bangunan yang dimaksud, sebagaimana bangunan yang sebelumnya adalah jelas ilegal. Statement yang disampaikan oleh Kukuh menyebutkan bahwa dia pernah menyetor uang selama 5 tahun terakhir, yaitu retribusi sebesar 1,5 juta, yang patut dipertanyakan setorannya kemana dia setor. Ironisnya, pemerintah Kota Lok Semawe tidak pernah mengakui dan mengklaim bahwa bangunan ilegal yang berdiri sejak tahun 2009 sampai 2019 tersebut pihaknya menerima retribusi karena bangunan tersebut adalah ilegal. Oleh sebab itu, pemerintah membuat inovasi dengan menghancurkan bangunan yang ilegal menjadi membangun kembali bangunan yang legal dan diakui negara serta resmi milik negara. Kini berdiri 13 unit toko yang pada dasarnya adalah semuanya untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pemerintah Kota Lok Semawe dengan tegas menyebutkan dan bantahan tersebut, sebagaimana yang dikutip dalam saat ini sebanyak 14 bangunan tersebut telah diberikan kepada orang yang tepat, dan dirinya bertanggung jawab atas keputusan yang diberikan sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan. Pun ada laporan yang katakan pedagang tidak diterima, itu mungkin kami juga punya data, namun sebelum kita sampaikan kepada mungkin nanti bisa diproses kembali. Dan kita juga selama ini mendengar restoran dan sebagainya, namun itu serah. Kita tidak mendalami sedang. Sehingga kita bangunan itu kita legalkan supaya apa? Di samping pendapatan daerah masuk, pedagang sendiri legalitasnya jelas, tidak abu-abu. Apakah mereka benar berjualan? Saya pastikan yang berjualan saya berikan. Kalau mereka ada yang tereksekusi kemana? Tidak ada eksekusi apapun. Itu ilegal, tidak ada eksekusi, tidak apapun masuk ke daerah. Jadi kalau bilang pemiliknya, pemilik siapa? Berdasarkan keterangan saudara Ramli, maka jelas benang merahnya adalah penikmat bangunan ilegal selama 2009 sampai dengan 2019 telah merasa dirugikan. Bahkan sebagian besar korban yang mendapatkan janji-janji alias pemilik yang merasa memiliki akan hal kios lapak tersebut adalah jelas
bukan milik pribadi. Maka jual beli yang dimaksud oleh saudara Hamdani CS perlu dilakukan penyelidikan. Siapakah yang membeli, siapakah yang menjual, karena hal ini adalah konsekuensi hukumnya jelas. Maka diharapkan pemerintah Kota Lok Sumawe untuk lebih bijaksana, dan juga kepada pihak penyidik untuk dapat mendukung sinergitas inovasi pembangunan pasar impres yang sebagaimana dimaksudkan oleh Bapak Wali Kota untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang produktif. Demi keadilan, maka perlu dilaksanakan sebuah tindakan pihak penyidik dalam hal pengamanan milik kios pemerintah tersebut. Mengapa tidak? Di saat situasi yang berjalan terakhir, pihak Hamdani CS beserta Mukhtar alias Belalang melakukan berbagai cara untuk membuat para pedagang yang sah atau yang mendapatkan SK dari dinas tidak dapat menepati. Oleh sebab itu dimohon pihak penyidik untuk dapat mengamankan lapak kios tersebut dengan maksud dan tujuan adalah mengurangi tindakan-tindakan yang mengarah kriminal. Di antaranya adalah kios nomor 6 yang telah dirugikan. Pedagang tersebut melakukan laporan polisi kepada pihak sektor atas perilaku saudara Mukhtar dengan pengancaman dan kekerasan secara fisik. Sementara itu jelas sekali Kepala Kepolisian Resor Lok Sumawe AKBP Eko Hartanto telah memberikan dukungan dan mengeluarkan surat perintah untuk pengamanan dalam pelaksanaan pembagian kios lapak yang dimaksud. Hanya saja dari pihak polisi, Kapolsek Sektor Banda Sakti menyebutkan perlu dilakukan langkah-langkah persuasif. Demikian laporan daripada Report Chandra, jurnalis investigasi Bayangkara Indonesia, melaporkan dari Kota Lok Sumawe, 8 Maret 2021.